ومن ولد عدنان. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد ابن عبد الله القائد بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجه الله وعلى آله وأصحابه الفائزين بإمداد الله وبإذن الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت نبيك محمد بنورك وكما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبد الآبدين ودهر الداهرين وسرمدا إلى يوم الدين. اللهم بارك لنا وإياكم في شهر رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جوارحنا من المعاصي والآثام وارزقنا حسن الختام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kenikmatan kesehatan dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala anugerah terbesar untuk senantiasa kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala untuk membenahi daripada kesalahan kita daripada ilmu fikih. Dan salawat serta salam marilah kita sampaikan kehadirat Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita kepada akhir zaman, Nabi yang membawakan kita kepada nuansa ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas dan sangat nyata untuk kita selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita muliakan Ustaz Fadli, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kesehatan dan keistiqomahan beserta dia dan keluarganya di dalam memimpin majlis Surgatul Jannah ini yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita menggunakan Pak Yayam dan daripada Pak Rijal, Pak Umar, segenap Yayasan Pesantren Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan usahanya, Allah tutup daripada pintu kesalahannya, Allah berikan solusi dalam kehidupannya hingga terang menderang jalan daripada kehidupannya, membawa daripada nuansa kehidupan dunia ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Makanya malam hari ini kita akan membahas tentang daripada ilmu fikih. Kalau ilmu fikih sebelumnya diserang sering dengan Ratibul Haddad, karena saya uzur malam Jumat kemarin saya tidak bisa hadir, jadi diganti Ratibul Haddad dengan pembacaan daripada kitab Sabilul Intikar yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Awir Haddad mengenai rahasia manusia. Jadi kita tukar malam ini, biasanya Ratib Saman dengan pembacaan kitab Sabilul Intikar karangan Al-Habib Abdullah Haddad. Sekarang kita tukar daripada Ratib Saman, sebenarnya kita membaca daripada ilmu fikih. Wa syurutuha sittatum, buka halaman 39 daripada kitab Fawaidus Saminah. Syarat-syarat orang yang berniat itu ada 6 perkara. Islamul manwi, orang berislam itu harus berniat. Kharaja Islamun Nawi, kharaja Islamun Nawi yaitu al-kafir. Keluar daripada orang Islam yang berniat itu orang kafir. Orang kafir tidak masuk di dalam kategori niat. Sebab syarat niat itu dia harus Islam. Dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harus dia itu iqamus shalah, mengerjakan salat, usul Ramadan, puasa Ramadan, wa ita'u zakat, mengeluarkan zakat kalau dia kaya. Kalau dia biasa saja mengeluarkan zakat fitrah, kalau dia mampu dia naik haji, maka sah niatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasani dan yang kedua adalah watanjizuhu. Orang berniat itu adalah bisa membedakan yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kalau orang gila tidak wajib dia niat. Kalau dia niat pun tidak sah, karena apa? Akalnya telah hilang. Tidak ada nuansa lagi untuk berpikir, maka itu stop. Tidak ada nih niat.
Wasalis, dan yang ketiga adalah wa ilmuhu bi muqtabal mani. Dan orang yang berniat itu hendaklah dia mengetahui dengan apa-apa yang dia niatkan. Jadi mengetahui, oh ini ibadah sholat zuhur, cara dia sholat zuhur dia tahu. Oh ini sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Dia tahu niatnya masing-masing, berarti dia wajib mengamalkan niat tersebut. Jadi orang yang berniat harus didasari dengan disiplin ilmu. Kalau sembarangan niat maka tidak sah ibadahnya. Atau tertukar, sholat isya dibilang sholat maghrib dibilang sholat isya, maka tidak sah ibadah seseorang. Maka orang itu ngawur di dalam beribadah. Jadi beribadah ini harus konsekuen, harus disiplin ilmu, harus pas amalannya dengan apa-apa yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tatahaqqal muqtadi, dan orang yang berniat yang keempat itu adalah syarat-syarat berniat, yaitu adalah wa tatahaqqal muqtadi, harus mentahqiqkan, membenarkan apa-apa yang dia niatkan kepada Allah. Jadi harus dia mutlakkan, sajaku sholat zuhur, sajaku sholat asar karena Allah. Harus dia sebutkan wajibnya niatnya lillah karena Allah. Tanpa dia mentahqiqkan niat kepada Allah, tidak niat karena Allah, maka tidak sah ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal khamis, dan kelima daripada syarat orang yang berniat itu adalah wal qudratu ala manwi, yaitu mampu atas dia itu berniat. Walaupun mulutnya bisu, tidak bisa mendengar, telinganya tidak kedengaran, tetap dia wajib berniat di dalam hati. Matanya masih ada, dia bisa melihat, bisa bedakan waktu ini waktu asar, waktu ini waktu zuhur. Walaupun dia seorang buta, seorang tuli, tetap dia wajib berniat dengan menggetarkan hatinya. Wasadis, dan yang keenam adalah wa adamul ityani bima yunafiha. Tak boleh mencampurkan niat itu dengan sesuatu apapun. Sudah niat karena Allah, ya sudah karena Allah. Tak boleh niat kedua setelah Allah, diajarin nas, karena manusia. Dia minta puji, minta daripada kebanggaan pada diri manusia. Aku ini hebat, aku ini begini, maka hal tersebut niatnya kosong di sisi Allah. Jadi kalau orang sudah niat karena Allah, itulah yang kita cari, itulah sebaik-baiknya. Kalau orang sudah niat karena Allah, pahala dari Allah dan Rasulnya dia peroleh. Lillahi ta'ala, karena Allah. Semua para nabi dan para rasul niat karena Allah. Jadi kita mencontoh para nabi dan para rasul. Semua mereka beribadah karena Allah, dan kita kembalikan diri kita kepada mereka. Harus niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa maqsuduha, dan maksud daripada niat tersebut adalah tamyizul ibadah minal adat, membedakan hal yang kebiasaan kita dengan adat istiadat. Jadi karena ini ibadah, niatnya karena Allah. Kalau adat kebiasaan kita makan dan minum dan berzikir kepada Allah hanya sekedar dahaga dan lapar saja hilang. Tapi kalau kita makan dan minum diniatkan karena Allah, maka dua kita boleh. Jasmani kita kenyang dan pahala kita karena Allah kita boleh. Jadi dapat dua kenikmatan, as-sehat wal afiyah. Nikmat sehat dan nikmat sejahtera, afiat dunia dan akhirat. Itulah doa yang kita baca setelah habis salat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Ya Allah, berikanlah aku kemaafan dalam dirimu, berikanlah aku kesehatan dan afiat, kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Jadi dengan doa inilah bisa mensehatkan tubuh kita, mensehatkan badan kita. Sebab orang sehat belum tentu afiat, sejahtera batinnya. Tapi kalau orang sudah afiat, sudah pasti lahir dan batinnya penuh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Au tamyizu maratibul ibadah, atau dia itu mengetahui daripada tingkatan ibadah. Jadi orang yang berniat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia tahu tertib ibadahnya benar karena Allah. Bisa bedakan, oh hal ini niat wajib karena Allah. Oh hal ini sunnah, niat sunnah karena Allah. Jadi tahu dia bisa bedakan dengan niat tersebut. Tidak selamanya niat itu wajib, tidak selamanya niat itu sunnah.
Tatkala kalau kita mengerjakan wajib yang kita kerjakan. Tatkala kita mengerjakan ibadah sunnah yang kita dapatkan. Tatkala kita mengerjakan fardu kifayah, sholat jenazah itu berupa fardu kifayah yang kita sebutkan niatkan. Jadi kalau niat fardu ain kan apa? Kalau fardu kifayah hanya satu, hanya untuk sholat jenazah. Tapi kalau sholat fardu biasa sebutkan fardu zuhri ibadah sudah cukup. Tidak usah sebutkan fardu ain zuhri, tidak perlu. Sudah fardu zuhri. Sholli fardu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Sajaku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Tidak usah sebutkan fardu ain. Sebab fardu itu sudah menunjukkan fardu ain. Tapi kalau sholat jenazah kita wajib sebutkan fardu kifayah. Usolli sholat fardu jenazah fardu kifayah arba'at takbirat makmum atau imam karena Allah. Sebutkan fardu kifayahnya. Kalau sholat jenazah. Kalau sholat biasa sebutkan fardu saja. Haddul wajah. Sekarang kita akan membahas tentang batasan daripada wajah membasuh muka. Haddul wajah tulang. Batasan wajah itu tulang yang panjang di dalam muka kita. Apa-apa yang menutup yang wajah kita ini, itulah bagian yang wajib dikenakan air di dalam berwudu. Yang mana min manabit sya'rir ra'si, daripada tempat tumbuhnya rambut, dari sini harus tersiramkan oleh air tatkala kita berwudu. Ila muntahal lihyah, sampai kepada jenggotnya. Kalau jenggotnya tipis seperti ustaz ini wajib disiram dengan air. Kalau satu helai dan disiramkan sama air tidak sah wudhunya. Kalau wudhunya tidak sah, bagaimana sholatnya? Seperti Abah Rasid ada jenggot, itu wajib disiram semua wudhu. Kalau jenggotnya tipis, kalau jenggotnya tebal, lahirnya saja, di lahirnya saja, di depannya saja disiram. Di dalamnya tidak wajib. Tapi kalau jenggotnya tipis, lahir batin wajib disela-sela sama air. Wajib masuk air itu ke dalam pori-pori berwudu. Tapi kalau jenggotnya tebal, seperti orang-orang Imam Mekah, Imam Madinah itu kan lewongnya betul tebal. Dari lahirnya saja yang dibasuh, batinnya sunnah. Tapi kalau kita jenggot tipis, tetap wajib disiramkan air di dalam berwudu. Sehelai rambut dan disiramkan dengan air, maka tidak sah wudhu kita. Bagaimana sholat kita? Ini di dalam ilmu fikih dari tata cara Rasulullah SAW. Wa arwan minal udhun ilal udhun, dan batas membasuh daripada muka itu dari telinga sampai ke telinga. Maksudnya telinga merupakan anggota wudhu yang wajib dibasuh menurut sebagian ulama. Tapi menurut mazhab kita Imam Syafi'i, telinga ini merupakan sunnah dibasuh tatkala berwudu waktu basuh muka. Jadi basuh telinga itu 2 kali. Tatkala basuh muka dan habis basuh sebagian kepala, basuh kuping lagi. Jadi basuh kuping itu 2 kali sunnahnya. Tatkala kita berwudu kenai kuping kita, tatkala kita setelah membasuh sebagian kepala kita, basahi lagi kuping kita dengan wudu. Jadi 2 kali sunnahnya. Sunnah wajib tatkala kita basuh muka disiram dengan air. Setelah basuh sebagian kepala, basuh kuping. Tapi basuh kuping tatkala kita ambil air wudu itu hukumnya sunnah. Jadi kalau kita kenai wudu untuk kuping kita waktu basuh muka dapat badilah sunnah, tapi tidak wajib. Tapi batasan telinga dari ke telinga ini wajib disiram. Tapi kalau telinganya tidak wajib disiram. Disiramnya kapan? Nanti setelah basuh kepala. Sebagian kepala sudah basuh, baru basuh telinga. Tapi sebagian ulama lagi ngomong, tatkala kita berwudu basuh muka, kuping itu harus kena. Sebagian ulama lagi tidak ngomong bahwa kuping itu sunnah disiram saja waktu basuh muka. Jadi setelah basuh kepala, basuh kuping lagi. Jadi 2 kali, itu menurut sebagian ulama. Tapi kalau kita tidak mau basuh kuping, tidak apa-apa. Tapi batasan kuping ini, kuping kanan kuping ini yang ini pas gendang telinga wajib disirami dengan air. Dan disirami dengan air maka wudhunya tidak sah. Kalau kupingnya sunnah. Nanti basuh kuping lagi setelah basuh sebagian daripada kepala.
Ini daripada konsep wudu di dalam Islam. Ingat, kalau tatkala berwudu basuh muka, jangan lupa niat di dalam hati. Dan niat di dalam hati maka tidak sah wudu kita. La yanwil qalb 'inda al-ghusl wajh wa huwa batalul wudu. Maka tatkala dia membasuh muka tanpa menghadirkan niat dalam hatinya, maka wudunya menjadi batal, wudunya menjadi tidak sah. Al-lihyan, apa yang dimaksudkan dengan jenggot? Dua jenggot. Nah, di dalam berwudu. Jadi muka manusia diselimuti ada namanya tempat tumbuhnya rambut, yaitu jenggot. Huma al-'adhamatan al-ladani, yaitu merupakan dua rambut yang tumbuh. Tasbutu alaihima al-asnan sufla, yang mana timbul daripada rambut tersebut di bawah dagu manusia, di bawah tahta sufla, yaitu dagu. Timbul daripada jenggotnya, walaupun 3 helai tetap dia wajib siram dengan air. Walaupun jenggotnya cuma 1 helai, tetap dia siramkan wudu dengan air. Tak disiramkan dengan air, la yasih wudu, tidak sah wudunya. Bagaimana sholatnya? Al-mirfaqan al-yadain. Sekarang kita akan membahas daripada yang kedua tentang al-mirfaqan al-yadain. Daripada siku, daripada kedua tangan wajib disiram tatkala berwudu. Apa siku itu? Artinya al-mirfaqan, siku, dua siku itu artinya adalah huma al-'adhaman, dua hal yang besar, al-barizan, yang terletak di antara pembatas tangan manusia, bainal mufassal as-sa' wal wudu, di antara yaitu siku awal dan siku yang kedua. Siku pertama, siku ini, siku kedua yaitu ujung daripada kuku. Ini wajib disiram dengan air. Kalau lebih daripada tangannya, maka sunnah dia mensiram daripada kukunya. Lebih daripada siku dia siram, ini sunnah. Dapat fadilah 2 kali lipat. Misalnya tangannya buntung, tidak ada, tetap tangannya ini disiram dengan air. Kalau sikunya tidak ada, berarti sunnah saja sebagian hukumnya sunnah. Misalnya tangannya dari sampai siku tidak ada, putus tangannya. Tangannya dari hilangnya siku sampai sini ada, sunnah saja disiram. Tidak wajib. Sebab bagian yang wajibnya ada lagi, tetap potong. Jadi bagian yang sininya wajib disiram, tapi sunnah. Kalau kecuali sikunya masih ada, tangannya tidak ada lagi, sikunya masih ada, maka sikunya yang wajib dia siram tatkala berwudu. Atasnya sunnah. Ini bagian ilmu fikih tentang masalah tertib di dalam tata cara berwudu. Sekarang kita akan bahas tentang al-ka'ban fil rijlain, daripada dua kaki sampai mata kaki. Apa dua kaki sampai mata kaki itu? Artinya huma al-'adhaman al-barizah, dua hal yang terbaris di dalam bawah kaki manusia. Bainal mafasulis sak wal qadam, di antara daripada sak, telapak kaki manusia, sampai jari-jari manusia, dari atas kaki manusia sampai jari-jari. Artinya dari mata kaki sampai ke bawah, ini wajib disiram berwudu. Kalau lebihnya hukumnya sunnah, lebih bagus dia ngambil wudu. Melebihkan dari atas mata kaki sunnah. Kalau kakinya ada, mata kakinya yang ada, tetap mata kakinya disiram dengan air. Misalnya kakinya rusak, jatuh dari bangunan, habis kerja sama Pak Maman, lalu putus kakinya. Misalnya, lalu kakinya putus, bisa tinggal mata kakinya yang disiram berwudu, kakinya tidak ada lagi, maka itu wajib tetap berwudu. Ini misal, semoga jadi balak di Komar, jauh daripada balak musibah. Ini ibarat kata ada yang terjatuh, tangannya patah misalnya, tangannya patah lalu putus, sebagiannya saja disiram, sebagiannya tidak. Yang bagian yang wajib ngambil wudu tangannya disiram, kecuali tangannya buntung, sunnah. Bagian atas sikunya ada. Kalau ada luka-luka tetap
tidak kena air dengan tayamum. Kalau dua-duanya, Hah? dua-duanya. Kalau dua-dua ada dari atas sampai bawah tidak wajib ya. Tidak Langsung. Langsung sebagian kepala. Langsung. Itu anggota tatkala wajib di dalam wudhu. Misalnya jempolnya ada, bagian jempolnya tetap wajib disiram dengan air. Misalnya baru lahir, jempolnya ada, tetap dia siramkan dengan air. Tetap langsung dengan air. Kecuali mata kakinya ada, mata kakinya ada, sebagian ada, misalnya mata kakinya hancur, sebagian yang tidak sakit itu disiram dengan air. Kecuali putus. Kecuali mata kakinya ada, tidak wajib dia basuh kaki. Cuma sunnah di atasnya saja disiram. Dan siram juga tidak apa-apa, tetap wudhunya sah. Ini pengajian daripada ilmu fikih untuk membenahi daripada syariat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam majlis kita. Hari demi hari kita tahu hukum Islam, kita bisa mengamalkannya. Daripada tahap menahap daripada bab fikih ini kita lalui, kita bisa mengamalkannya. Yang punya jenggot tipis disiram jenggotnya, yang punya jenggot tebal disiram jenggotnya. Sebab itu adalah anggota wajib di dalam berwudu. Yang tipis jenggotnya disiram, lahir dan batin. Yang tebal jenggotnya, lahirnya saja, batinnya sunnah kalau mau disiram. Jadi kalau punya jenggot tebal, sunnah kita memasukkan air ke dalamnya. Tapi lahirnya tetap wajib. Bagian yang kelihatannya tetap wajib disiram. Kalau jenggot tipis, lahir dan batin wajib disiram. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di majelis kita. Allah berikan daripada rezeki yang luas kepada kita. Allah jauhkan bala kepada keluarga kita. Allah berikan keberkahan di dalam malam-malam bulan Rajab ini, malam pengampunan dosa kita. Kita keluar daripada majelis ini, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaikan kita baru dilahirkan daripada perut ibu kita. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal wa salah kullu hal dafi'atul kulli dari batal kullu khairin wal barakatuh. Ma'al wa afiyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lawa asrafna wa tub alaina tawbah tasil kulli hawbah wa surlana al-awrati wa amin ar-rahmati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والله وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عداد الله الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد رب العالمين في آخر المجالس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.